Pemirsa, Anda masih berada bersama kami di Belajar Islam. Kita sedang bicara tentang pro kontra RUU Keormasan. Tadi di segmen pertama, Pak Andar sudah menceritakan tentang ada Undang-Undang Keormasan 85 yang bermasalah, ya, kalau tidak salah gambarnya semacam itu. Kemudian sekarang tahun 2012, akhir Oktober mungkin atau mungkin awal November gitu ya, kira-kira akan lahir sebuah RUU yang baru. Nah, saya pindah ke Pak Erianto ya. Pak Erianto, yang lahirnya yang baru ini, walaupun tadi di awal sudah saya katakan ada kabar bahwa ini punya implikasi serius dalam artian negatif, itu dilihat dengan cara apa? Kenapa dia lahir? Misalnya apakah ini berarti pemerintah ingin mengoreksi ya, yang 85 mungkin sudah punya banyak korban, yang ini, atau bagaimana cara melihat yang sekarang ini? Ya, pertama dia bukan hanya sebetulnya mau dibangkitkan baru-baru ini. Kalau kita lihat sejarahnya sebetulnya ini kan dia masuk dalam bagian yang namanya paket undang-undang politik. Jadi zaman Orde Baru itu selain undang-undang ormas ada undang-undang parpol, undang-undang pemilu dan lain-lain yang disebut paket undang-undang politik. Nah, upaya untuk membangkitkan lagi undang-undang, sementara undang-undang yang lain sudah direvisi ya. Kita udah punya undang-undang parpol baru, undang-undang pemilu. Sejak reformasi itu sudah berapa kali bilang direvisi? 5 undang-undang itu, yang lain sudah direvisi. Tinggal dia. Tinggal Tinggal satu undang-undang ormas ini yang sebetulnya selalu mengintai untuk bangkit kembali. Nah, kenapa saya bilang mengintai? Karena upaya untuk menghidupkan undang-undang ormas ini sudah dilakukan paling tidak yang tercatat dari tahun 2005-2006 itu sebetulnya inisiatif pemerintah sudah berapa kali coba masukkan ke DPR untuk sejak 2005 ya? Ya, untuk menghidupkan ini. Hanya beberapa kali oleh DPR kemudian ditolak dan tidak dimasukkan dalam prioritas pembahasan. Nah, dia baru dapat momentumnya ketika kemarin terjadi eskalasi kekerasan disebut Pak Andar tadi, 30 Agustus 2010 terjadi rapat di DPR, pimpinan DPR, kemudian Menko Polhukam, Kepala BIN dan segala macam, yang akhirnya menyepakati ini harus masuk dalam prioritas 2011, yang kemudian muncul lagi di prioritas 2012, prioritas legislasi maksudnya. Nah, jadi ini bukan hanya karena menyikapi eskalasi kekerasan, tapi sebetulnya ini agenda lama untuk membangkitkan lagi undang-undang ormas ini. Jadi dia sudah tersimpan, tapi belum punya momentum. Ya. 2010 itu gara-gara kekerasan. Dia dapat momentum dan kemudian mau dibahas dan akan segera disahkan. Tapi Anda melihat kenapa isinya bermasalah? Pertama, kalau ini dibangkitkan, jelas kembalinya lagi kerancuan rezim kerangka hukum terhadap organisasi masyarakat sipil. Di negara manapun, civil law countries dimanapun itu biasanya badan hukum itu ada yang sekumpulan orang atau disebut perkumpulan, association atau kalau di Belanda vereniging, atau yayasan, sekumpulan kekayaan, sekumpulan aset, atau foundation. Di mana-mana itu seperti itu. Nah, ormas ini sebetulnya bukan bentuk hukum yang dikenal, dia lebih ke bentuk politik. Yang memang dia status politik yang diberikan oleh Kemendagri dalam hal ini Kesbangpol, Kesatuan Kebangsaan dan Politik. Jadi dia rancu, makanya dia memberikan kerancuan. Nah, kebangkitan ini akan membuat kembalinya kerancuan kerangka hukum. Nah, memang dalam banyak rekomendasi termasuk yang diberikan di Pansus oleh berbagai akademisi maupun aktivis, sebaiknya kembali ke kerangka hukum yang benar, yaitu perkumpulan atau yayasan. Oke, sekarang ini sudah ada perkumpulan dan yayasan. Ya. Tapi kemudian pemerintah masih ingin, atau DPR ya mungkin ya, masih ingin ada undang-undang ormas. Saya boleh tanya nggak ke Anda? Kalau dalam pandangan Anda, Mas Herianto, kenapa? Pertama, perkumpulan masih diatur dalam Statsblad 1870, jadi masih peraturan kolonial. Nah, inilah yang harusnya direvisi. Kalau ditanya, kenapa pemerintah lebih memilih membangkitkan lagi undang-undang ormas yang sudah jelas-jelas salah kaprah dibanding dengan merevisi undang-undang perkumpulan yang lebih punya dasar hukum? Dugaannya adalah bahwa memang undang-undang ormas ini mendekati organisasi masyarakat sipil dengan pendekatan politik keamanan. Keamanan. Ya, bukan pendekatan hukum. Kalau pendekatan hukum pakai undang-undang perkumpulan. Tapi karena negara ini masih memandang civil society sebagai ancaman politik, sehingga yang digunakan adalah undang-undang ormas. Sehingga yang urusan dengan civil society adalah Kemendagri, dalam hal ini Kesbangpol, bukan Kementerian Hukum dan HAM. Boleh dibantu nggak Mas Herianto yang lebih membumi penjelasannya gimana? Bahwa ini pendekatannya politik. Maksudnya apa? Kalau masyarakat awam mendengar, apa sih masalah dengan undang-undang ini? Kalau Anda mengatakan ini pendekatannya politik?
Pertama, dia mencampur adukan antara organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan dengan organisasi yang bersifat politik. Contohnya misalnya Yayasan Paramadina disamakan dengan ini dengan Ormas Nasdem misalnya. Padahal dua-duanya kan punya bidang kerja yang berbeda. Jadi dalam undang-undang ini keduanya akan diatur Akan dengan di bawah cara payung yang sama. Ormas yang dikontrol oleh Kesbangpol Depdagri. Jelas pendekatannya politik, namanya aja Dirjen Kesatuan Kebangsaan dan Politik. Pasti pendekatannya politik. Kalau perkumpulan di bawah siapa? Kumham, Kementerian Hukum dan HAM. Oke, bisa dijelaskan implikasinya apa bedanya tuh kalau diatur di bawah Kumham dengan diatur di bawah Ya. Dirjen Kesbangpol. Kesbangpol. Kesatuan Kebangsaan dan Politik. Jelas, satu tadi pendekatannya pasti Ya. beda. Kedua, ini juga dengan Bisa dijelaskan pendekatan artinya apa? kalau dengan Kumham, pendekatannya adalah pendekatan hukum, sehingga misalnya kita mau mendirikan badan hukum, yayasan atau perkumpulan, kita sesuai dengan persyaratan yang ada di undang-undang teknis hukum yang ada di sana. Dengan pertimbangan kalau kita ke Kesatuan Kebangsaan dan Politik Depdagri, dia punya prasyarat yang yang sangat terbuka, sesuai dengan Pancasila, tidak mengganggu keamanan nasional dan segala macam, yang itu sangat subjektif sifatnya. Apakah dia dianggap berbahaya atau tidak? Ini mengingatkan kita pada 85 tadi gitu kira-kira. 85 itu Ada upaya kalau Anda penyeragamnya. tidak menggunakan asas Anda Pancasila, Anda bubar. Ya. Kalau ini kalau Anda bertentangan dengan Ya. taruhlah Pancasila, bertentangan dengan UUD 45, Ya. dan siapa yang menafsirkan Anda itu bertentangan atau tidak? Pemerintah. Pemerintah. Ya. Jadi dengan katanya kalau Anda itu bertentangan dengan penafsiran pemerintah mengenai siapa Anda bisa diberhentikan, bisa dibubarkan. Ya. Ini mulai serius takutnya nih. Sebagai orang yang juga bergerak di bidang ormas, saya mulai khawatir nih ya. Tapi kekhawatiran saya akan saya tanyakan kembali sesudah jeda berikut ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana.